Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah kaum muslimin yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini perkenalkan saya membahas satu pembahasan yang begitu besar. Apakah itu? Yaitu tanda-tanda akhir zaman atau dunia yang akan kiamat. Ada tanda-tanda kiamat yang berupa tanda-tanda kecil serta itu sudah terjadi. Sementara ada tanda-tanda kecil atau kiamat kecil yang belum terjadi serta ada kiamat besar yang pasti akan terjadi suatu ketika nanti. Maka hari ini saya akan mengungkapkan tentang tanda-tanda kiamat kecil yang saya kumpulkan dari Al-Quran serta Al-Hadis. Kenapa saya membahas tentang tanda-tanda kiamat? Karena sesungguhnya kiamat adalah keimanan bagi setiap muslim. Karena sesungguhnya yang namanya dunia seisinya ini pasti suatu ketika akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang akan dihidup akan fana, hancur semuanya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala dari mulai setan, jin, manusia, hewan dan lain sebagainya semuanya akan hancur. Yang hanya tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang paling berkuasa di alam semesta ini. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tidak ada terkalahkan, tidak tertandingi, menghancurkan seluruh alam ini dengan kun fayakun saja dia bisa menghancurkannya. Kemudian kenapa sih kita harus membahas tentang tanda-tanda akhir zaman? Karena sebagai seorang manusia, apakah kita sudah mempunyai bekal yang sudah kuat untuk menjalankan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala suatu ketika nanti ataukah belum? Inilah yang harus kita persiapkan sebelum datang kiamat yang akan datang pada kita, yaitu berupa kematian. Karena sesungguhnya kiamat manusia adalah kematiannya itu sendiri sebelum datang kiamat yang sesungguhnya. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, tanda-tanda pertama yang harus kita ketahui adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan akhir zaman. Dari nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat ada ribuan nabi serta utusan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang kita kenal di dalam Al-Qur'an ataupun tidak. Dan akhir dari para nabi itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah Khatimul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan utusan. Andaikan ada orang yang mengatakan bahwa ada Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keyakinan itu adalah batil. Maka murtadlah dia sebagai seorang muslim. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bu'istu was-sa'ataini was-sa'atu kahataini. Diutusnya aku, antara aku dengan hari kiamat hanya seperti halnya dua jari ini yang saling berdekatan. Artinya apa para pemirsa yang dimuliakan Allah? Rasul adalah akhir dari seorang nabi dan tidak ada nabi yang lain setelahnya. Kemudian antara dia dengan hari kiamat seperti halnya berdekatan, sangat dekat sekali. Itu adalah 1400 tahun yang lalu. Bagaimanakah jika hari ini pasti kita lebih dekat lagi
dengan yang namanya kiamat. Memang tidak ada orang yang dapat memprediksi 1000 tahunkah atau 50 tahunkah, 100.000 tahunkah, tidak ada yang sangat jelas. Al-Quran juga tidak bisa menyebutkan secara detail. Ada beberapa hadis yang dhaif yang menyebutkan sekian dan lain sebagainya, tidak ada. Karena sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyai, kapankah hari kiamat wahai Rasul? Kemudian beliau mengatakan, orang yang bertanya tidak jauh lebih tahu daripada orang yang menanya. Artinya kita sama-sama tidak tahu. Apakah 1000 tahun yang akan datangkah, 2000 tahunkah, 5000 tahunkah, wallahu a'lam. Tapi antara beliau dengan kiamat itu sangat dekat. Dekatnya ini bukan berarti 2000 tahun kemudian, 5000 tahun kemudian, wallahu alam, tidak ada yang tahu. Yang kedua, para pemirsa yang dimuliakan Allah, insyiqaqul qamar, yaitu terbelahnya bulan. Ini terjadi ketika zaman Rasul SAW sebelum hijrah ke Madinah. Beliau ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, jika memang engkau adalah utusan, maka belahkanlah bulan untuk kami. Akhirnya terbelahlah bulan ketika saat itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Disitulah kemudian mereka meyakini akan adanya hari pembalasan. Mereka meyakini bahwa sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan, meski hanya sebagian dari mereka saja. Karena sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa bulan yang terbelah, yang satu ada di Jabal Qubais, yang satu ada di jauh sana, itu merupakan sihir dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita lihat, sesungguhnya sihir itu hanya ada di depan mata. Sementara orang-orang yang perjalanan jauh sampai ke Makkah mengatakan hal yang sama. Saya beberapa hari yang lalu saya melihat bulan terbelah di langit Syam sana dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesungguhnya Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dijelaskan dalam Al-Qur'annya dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sangat dekat sekali yang namanya as-sa'ah, hari kiamat, karena terbelahnya qamar, bulan. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Dan jika mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditampakkan ke hadapan mereka, mereka mengatakan ini adalah sihir yang sangat jelas, yang terus menerus. Ini adalah perkataan dari orang-orang kafir yang tidak percaya akan adanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini pasti meyakini akan adanya kiamat yang pasti akan datang. Salah satu tanda yang ketiga adalah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "U'dud sittan baina yaday sa'at mauti." Siapkanlah 6 hal sebelum akhirnya datang kematian. Salah satu tanda-tandanya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah mauti, kematianku. Kematian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tanda-tanda kiamat yang berikutnya. Berikutnya, para pemirsa, yang keempat bisa saya sampaikan bahwa dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Jika seorang budak perempuan dapat melahirkan seorang tuan, artinya sekarang tidak ada budak. Bagaimana seorang budak ada sekarang? Hadis ini diterjemahkan betapa banyak perempuan-perempuan yang hidup dari kalangan miskin, tapi kemudian
tiba-tiba dia mempunyai anak yang sangat sukses, yang menjadi seorang miliarder, triliuner, dan lain sebagainya. Ini adalah dari seorang perempuan yang sangat miskin sekali. Dan itu sudah banyak terjadi di zaman sekarang ini. Di zaman dimana bolak-baliknya zaman sangat mudah sekali. Seorang dapat berusaha, kemudian menjadi sukses, dan lebih sukses daripada keluarga-keluarganya 5 keturunan. Mungkin karena keturunannya adalah keturunan yang miskin, tapi dia survive, dia berusaha, dan lain sebagainya. Ternyata ini adalah menjadi tanda-tanda sebagai tanda-tanda kiamat. Yang berikutnya, yang kelima adalah zuhurul fitan. Fitnah yang sangat banyak sekali yang kita saksikan di televisi, bagaimana fitnah yang terjadi di kalangan orang-orang Yaman, bunuh-membunuh satu sama lain. Di Suriah, bagaimana perang berkecamuk dari tahun 2011, Bashar al-Assad membantai ribuan bahkan jutaan manusia yang ada di sana. Bagian besar penduduk Suriah kemudian meminta suaka ke Eropa. Sebagian ada yang sampai Eropa tapi tidak dapat suaka, tidak bisa masuk ke negara Eropa. Sampai sekarang mereka tidak bisa makan dan minum, hanya hidup seadanya dari bantuan-bantuan orang-orang yang bisa membantu mereka. Bagian lagi ada yang tenggelam di Laut Mediterranean sebelum mereka sampai ke Eropa. Ini adalah yang terjadi di Bashar al-Assad atau Presiden Suriah yang membantai rakyatnya hingga sekarang. Kemudian yang terjadi di Libya setelah Muammar Gaddafi turun dan lengser dari jabatannya, dibunuh dia. Apakah sekarang Libya menjadi negara yang aman? Bahkan tidak, para saudara pemirsa. Libya hancur-hancuran lebur sekarang. Ini yang terjadi. Ukraina dengan tetangganya yaitu Rusia. Ukraina hancur-hancuran diserang oleh Rusia. Ini adalah fitnah yang terjadi di tahun-tahun ini, di abad-abad ini, di mana itu telah dijejalkan di mata kita setiap saatnya. Kemudian berikutnya yang nomor 6 adalah syuyu'ul amni warroha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta ta'uda ardul Arab murawwijan wa anhara. Tidaklah berdiri kiamat nanti kecuali ardul Arab, tanah Arab itu akan berubah menjadi subur dan penuh sungai-sungai. Kita lihat di Abu Dhabi sana, meskipun Abu Dhabi itu adalah negara teluk yang sangat panas, yang sangat tandus, yang sekelilingnya merupakan padang pasir, tahun 1990-an mereka masih dalam kondisi mengenaskan, masih kondisi negara yang terbelakang, masih kondisi padang pasir. Mereka tidak mempunyai apa-apa tahun 1900-an. Tapi kemudian mereka beralih fungsi sekarang menjadi negara yang sangat luar biasa. Bahkan mereka meninggikan bangunannya. Ada Burj Dubai, Burj Khalifah yang sangat tinggi sekali, nomor 3 di dunia. Ini menunjukkan, nomor 1 dunia. Ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda-sabdanya adalah benar adanya. Kemudian mereka membangun kota Dubai yang sangat indah sekali. Lautan mereka uruk. Kemudian jadilah kota yang begitu indah di atas lautan itu. Kemudian padang pasir mereka sulap menjadi pertamanan, hotel-hotel dan lain sebagainya, di mana ada anhar, ada sungai-sungai di dalamnya. Ini adalah hal yang terjadi di Arab sana sekarang ini, teman-teman semuanya. Maka sekali lagi menunjukkan dan membuktikan bahwa sesungguhnya sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam benar adanya. Yang berikutnya adalah kasratul haraj, banyaknya pembunuhan
Ini sama seperti halnya yang saya sampaikan. Ya, sabda Rasul pasti benar. Kasratul harj sekarang sudah ada. Bagaimana pembunuhan itu terjadi di Ukraina, Suriah, Yaman, Libya, Afghanistan, Palestina, dan lain sebagainya. Dan muslim-muslim di Rohingya, bagaimana mereka terbunuh, terbantai di dalam masjid mereka sendiri. Ini adalah menunjukkan bahwa kita harus siap-siap kedatangan yang namanya hari kiamat. Berikutnya adalah tanda-tanda yang berikutnya adalah takhwinul amni wa timanul khain, dikhianatinya orang-orang yang amanah tapi dipercayakannya orang-orang yang khianah. Lihatlah beberapa pemimpin kita yang terpilih, mereka ternyata adalah orang-orang yang khianah. Pemimpin-pemimpin daerah, ratusan mereka ternyata baru saja mereka menjabat sebagai seorang kepala daerah, tiba-tiba saja ada penangkapan yang dilakukan oleh KPK dan mereka tertangkap tangan, ya, jual jabatan, korupsi lah, sogok menyogok, suap menyuap, dan lain sebagainya. Ini ratusan terjadi di negara kita Indonesia. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang khianat ternyata itu menjabat sebagai seorang pemimpin di negeri kita, ya, dan kita mempercayakannya. Ini adalah hal yang salah. Kenapa seperti itu? Karena sistem demokrasi kita, ya, orang-orang yang menyuap rakyatnya dalam pilkada, mereka membagi-bagikan uang, money politik. Siapa yang banyak membagi-bagikan uang, disitulah yang akan menang. Ini terjadi di negara kita Indonesia. Sehingga ketika waktu mereka menang, maka mereka harus mengumpulkan dana untuk, ya, menambal hutang-hutangnya yang didapatkannya, ya, sebelum mereka menjabat sebagai kepala daerah. Ini yang terjadi, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, tanda-tanda berikutnya adalah fashwut tijarah. Bagaimanakah perdagangan-perdagangan itu sangat marak di akhir zaman nanti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina yaday sa'ah taslimul khasah wa fashwut tijarah." Sesungguhnya salah satu tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat adalah taslimul khasah, ya, diberikannya hal-hal yang khusus dan maraknya perdagangan-perdagangan. Zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau zaman dahulu, zaman kita kecil atau zaman kakek buyut kita, mungkin yang namanya perdagangan itu paling ada di tempat-tempat tertentu saja. Tapi sekarang coba kita lihat di handphone kita saja kita bisa jual beli, kita bisa melakukan transaksi di situ. Hanya ngetik-ngetik di Tokopedia, di Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Betapa banyak toko-toko online, ya, belum lagi di Facebook, ya, ada yang namanya marketplace. Di situ juga bisa menyediakan dagangan-dagangan yang sangat menarik dan lebih menarik mungkin daripada yang ada di pasar kita tradisional kita. Ini yang terjadi pada akhir zaman. Dan semakin ke sini nanti, semakin hadis ini adalah hadis yang benar adanya, membuktikan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang al-amin, yang dapat dipercaya. Berikutnya adalah musyarakatul mar'ati zaujaha fit tijarah. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tanda-tanda kiamat berikutnya, yaitu seorang perempuan yang membantu perniagaan sang suami. Karena zaman dahulu tidak ada perempuan itu ikut berdagang, tidak ada. Laki-lakilah yang berdagang. Tapi sekarang coba lihat, para ibu-ibu jualan online sangat marak sekali.
seorang perempuan jualan di pasar banyak sekali, bahkan lebih sukses dari sang suami. Ini menunjukkan arti bahwa sesungguhnya Rasul SAW adalah benar adanya, dan ini sudah terjadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan tanda-tanda itu kemudian kita tidak perlu harus berdagang? Tidak, jangan. Seorang perempuan tetap berdagang meskipun memang ini adalah tanda-tanda kiamat yang sudah diprediksikan Rasul SAW 1400 tahun yang lalu. Seorang perempuan tetap harus berkarir untuk kesejahteraan dia, untuk anak-anaknya, untuk membantu perekonomian sang suami. Kalau memang dia bisa membagi tugas antara keluarga serta karir. Kalau memang tidak bisa, maka janganlah kalian sebagai seorang perempuan kemudian memilih karir daripada tugas yang urgen dalam rumah tangga, yaitu khidmah pada sang suami serta mendidik anak-anak, karena ini adalah fundamental dari seorang perempuan. Hal yang paling ditekankan pertama kali adalah itu, khidmah pada sang suami, kemudian tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Tanda-tanda berikutnya para pemirsa dimuliakan Allah, zuhurul jahli. Bagaimanakah kebodohan itu sangat marak nanti di akhir zaman nanti. Tapi kebodohan yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah kebodohan seorang manusia kepada ilmu agama. Banyak orang yang tidak tahu tentang agama. Banyak orang yang bertanya, kemudian dia hanya mencari referensi dari Google, referensi dari ustadz-ustadz yang ada di YouTube. Yang mohon maaf, kadang ustadz-ustadz yang ada di YouTube ternyata tidak pernah mondok, tidak pernah pesantren, tidak pernah pendidikan agama. Dia ngomong saja tanpa referensi dari Al-Quran dan hadis, sehingga ini sangat membahayakan sekali terhadap masyarakat muslim pada umumnya. Janganlah kita berguru pada orang yang tidak benar agamanya, maka kita menjadi orang-orang yang tersesat nanti. Bahaya sekali. Di akhir zaman inilah akhirnya kebodohan itu semakin merajalela. Kemudian orang yang bodoh menjadi seorang imam, betapa banyak sekarang. Yang berikutnya adalah taqarubuz zaman. Zaman ini sangat dekat. Baru saja seakan-akan minggu kemarin itu hari Ahad, ini sudah Ahad lagi. Hari kemarin baru saja seakan-akan baru saja Senin, ini sudah Senin lagi. Kalau kita berpikir zaman itu sudah sangat dekat sekali, seakan-akan dipersingkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara umur kita semakin tua dan semakin tua. Bagaimanakah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala suatu ketika nanti? Apakah sudah cukupkah bekal yang kita peroleh di dunia ini? Kalau memang kurang, mari kita tambah sebanyak mungkin. Mari kita gunakan pekerjaan kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yang pedagang, maka gunakanlah harta benda Anda untuk mendidik atau membangkitkan agama ini dengan harta Anda. Anda yang menjadi seorang polisi, maka silahkan menjadi polisi yang amanah, sehingga rakyat menjadi aman terhadap keamanan yang Anda berikan kepada mereka. Anda menjadi seorang guru ataupun dosen, maka silahkan mengajarkanlah hal-hal yang baik kepada anak didik Anda. Menjadi seorang uswah. Anda yang menjadi seorang pegawai negeri, maka amanahlah, karena sesungguhnya amanah itulah yang akan Anda peroleh sebagai amal ibadah di hari kiamat nanti. Kalau Anda tidak amanah, maka Anda seakan-akan memakan barang-barang yang haram. Anda yang menjadi seorang pekerja kantor ataupun perusahaan, maka semangatlah, sesungguhnya Anda juga membangun negeri ini dengan karya Anda masing-masing.
Yang terakhir adalah zuhurul kasiyat ariyat, ya, banyaknya perempuan-perempuan yang berjalan di luar rumah dengan pakaian-pakaian yang sangat minim sekali. Ini sudah terjadi sekarang. Bagaimana perempuan keluar rumah dengan pakaian-pakaian yang Masya Allah mengundang syahwat. Mereka sangat ngetat sekali pakaiannya, sangat minim sekali pakaiannya, dan ini sudah terjadi di mana-mana. Di penjualan-penjualan mobil, showroom-showroom mobil, iklan-iklan apapun itu pasti menampilkan perempuan-perempuan yang seperti itu. Ini yang ingin saya sampaikan, semoga menjadi bekal dan hikmah bagi kita semuanya, karena sesungguhnya kita pasti akan mendapati yang namanya kiamat. Sekarang ataupun nanti pasti akan terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.